Tesseract has awakened. What can they do but burn? Melanjutkan Iron Man kedua, kisah diawali dengan memperlihatkan markas SHIELD yang dipimpin oleh si mata pecak yaitu Fury, di mana ia dan timnya sedang fokus meneliti sebuah benda yang bukan berasal dari planet bumi bernama Tesseract. Alih-alih mendapatkan manfaat berupa ilmu pengetahuan tentang alam semesta, Fury justru harus mendapat masalah besar ketika Tesseract itu aktif dan membuka sebuah portal yang menjadi jalan masuk bagi seseorang yang tidak diinginkan kemunculannya. Ya, itu adalah Loki yang merupakan dewa yang berasal dari dunia lain bernama Asgard, di mana tujuan Loki datang ke bumi adalah tentu saja untuk menguasai dunia dengan menundukkan semua umat manusia. Hal itu bisa dilihat dari bagaimana Loki mampu mengendalikan pikiran orang-orang penting seperti si Profesor dan satu jagoan Fury yang bernama Barton atau lebih dikenal dengan sebagai Hawkeye alias si mata elang. Tak hanya berhasil merebut orang-orang pentingnya Fury, Loki juga berhasil menghancurkan markas SHIELD, sehingga inilah saatnya Fury harus mulai benar-benar serius untuk mengumpulkan beberapa manusia super yang akan tergabung dalam sebuah grup bernama Beberapa waktu berlalu setelah insiden barusan, kita pertama kali akan diperkenalkan dengan seorang jagoan wanita yang punya basic sebagai mata-mata bernama Natasha Romanoff atau lebih dikenal dengan julukan Black Widow alias si janda hitam, yang karena Fury memburu-burunya untuk segera datang, maka si janda hitam pun langsung menyelesaikan misinya lebih cepat dari yang direncanakan. Beralih ke calon anggota Avengers kedua, yaitu seorang ilmuwan bernama Dr. Bruce Banner yang tiada lain adalah Hulk si buto ijo, di mana saat ini ia tengah dalam pengasingannya di daerah Perindavan sampai akhirnya muncul si Natasha alias si janda hitam yang ditugaskan untuk membujuk Banner agar mau ikut bersamanya menyelamatkan dunia. So Fury isn't after the mom. Stop lying to me! Just you and me. Selanjutnya, Fury turun tangan sendiri menemui calon anggota Avengers ketiga, yaitu seorang pria tinggi berbadan kekar bernama Steve Rogers yang lebih dikenal dengan nama Kapten Amerika. Tanpa perlu effort yang berlebih, Fury berhasil membujuknya untuk ikut bergabung bersama Avengers. $10 says you're wrong. You should have left it in the ocean. Keempat, tapi bukan yang terakhir, ada sang jagoan kita semua yang merupakan miliarder jenius dan akan menjadi fokus utama kita semua, yaitu Tony Stark aka Iron Man. Kini ia sudah punya kediaman baru yang dinamainya dengan Menara Stark yang berlokasi di tengah kota dan ditenagai mandiri dengan reaktor busur atau arc reaktor yang ia ciptakan sendiri. Shield is on the line. I'm actually out. Beberapa waktu setelah pertarungannya dengan Ivan Vanko di Iron Man kedua, kini hubungannya dengan sang asisten pribadi yaitu Pepper sudah terjalin cukup erat berkat kesetiaan Pepper yang selalu menemani Tony di segala situasi sulit, di mana Agent Coulson sendiri tiba-tiba datang tanpa diundang dengan maksud yang sama, yaitu meminta Tony untuk bergabung dalam misi menyelamatkan dunia. Loki sendiri terlihat sedang berada di lokasi rahasia bersama dengan para ilmuwan termasuk si mata elang yang masih dalam pengaruh hipnotis, yang pada akhirnya terkuaklah bahwa tujuan Loki mencuri Tesseract adalah untuk menciptakan sebuah portal atau pintu antar dimensi dengan skala yang cukup besar agar pasukan aliennya bisa masuk dan menghabisi semua umat manusia, di mana ambisi Loki ini terbilang cukup berani dan nekat karena ia telah bersekutu dengan para alien di bawah pimpinan makhluk berwarna
berwarna ungu yang ditakuti oleh semua makhluk di alam semesta yang memang memiliki tujuan yang lebih besar dibandingkan dengan ambisi si Loki ini. Sweet as Beralih ke Kapten Amerika yang sudah sampai di markas baru SHIELD atau kita sebut saja markas The Avengers. Di situ sudah ada Dr. Banner dan si janda hitam yang sudah lebih dulu tiba. Di mana Kapten dan Dr. Banner pun cukup terkejut dengan markas ini yang ternyata adalah sebuah pesawat raksasa yang juga bisa berkamuflase menjadi tidak terlihat. Tak lama setelah Kapten dan yang lain sudah berkumpul, tim pun berhasil mendapatkan lokasi di mana Loki berada dan mengirim Kapten dan si janda hitam untuk segera menangkapnya. Captain, you're up. Ternyata Loki mendatangi sebuah pesta yang dihadiri oleh banyak sekali orang penting untuk mengambil sebuah material bernama iridium yang akan diambil oleh si mata elang yang berada di tempat lain menggunakan bola mata salah satu orang penting di sana, di mana Loki yang sangat berambisi menaklukkan semua makhluk hidup pun bersikap layaknya seorang penjajah sampai akhirnya Kapten Amerika muncul dan tiba-tiba Loki, drop the weapon, stand down. Sempat terlibat gelut dengan tangan kosong, Kapten yang belum terlalu mahir menggunakan katel berlogo bintang pun harus kalah dari Loki. Namun ia akhirnya mendapat bantuan dari jagoan kita semua yang datang tepat waktu dan berhasil membuat Loki langsung menyerah saat itu juga. Dalam perjalanan membawa Loki ke markas Avengers, Tony dan Kapten pun mendapat tamu lain yang datang dengan diiringi halilintar tapi tidak pakai gen, di mana itu adalah calon anggota Avengers yang kelima yang tiada lain adalah Thor sang dewa petir. Thor berhasil membawa Loki keluar dari pesawat untuk diajak balik ke dunia mereka yaitu Asgard, di mana Loki sendiri merupakan adik tiri dari Thor yang dibuang oleh ayah mereka yaitu Raja Odin. Yang tepat saat Thor sedang masih berbicara dengan Loki, tiba-tiba Listen well, brother. sempat meremehkan kekuatan Thor, baju besi Tony pun harus koredas saat terkena petir dari palu Mjolnir. Namun karena Tony selalu belajar dari kesalahan terutama saat bertarung dengan Ivan Vanko yang punya cambuk listrik, baju besi Tony pun sudah ditingkatkan agar bisa menyerap listrik dalam jumlah besar sehingga mesin tetaplah mesin, baju canggih Iron Man milik Tony Stark pun harus dibuat ringsek oleh Thor layaknya sebuah kaleng. Tak lama, Kapten pun muncul dengan maksud untuk melerai pertarungan, tetapi malah ditantang si Thor untuk adu senjata mereka sehingga inilah yang terjadi. Tak ingin menimbulkan kerusakan yang lebih besar, mereka bertiga pun menyudahi pertarungan dan membawa Loki ke markas Avengers untuk dikurung dalam sebuah penjara kaca tebal yang sebenarnya tujuan awalnya diperuntukkan untuk mengurung Dr. Banner apabila sewaktu-waktu berubah menjadi Hulk dan mengamuk tak terkendali. Di ruang utama terlihat semua orang sudah berkumpul termasuk Thor yang memilih untuk bersikap kooperatif dengan akan mengikuti rencana Fury dan kawan-kawan. Yang tiba saatnya Tony Stark muncul, semua orang pun langsung terdiam dengan tatapan malas dan agak kurang sreg karena bagaimana tidak di rumah, tidak di luar, Tony selalu saja bersikap bosi dan seenak sendiri ketika ia menyuruh karyawan Fury untuk menampilkan gambar pada layar, di mana Tony tak sengaja menangkap bahasa salah satu karyawan Fury yang sedang main game klasik bernama Galaga yang sebenarnya ini tidak terlalu penting-penting amat.
Karena tongkat sakti milik Loki kekuatannya berasal dari Tesseract, Tony dan Dr. Banner pun mulai menelitinya dengan harapan bisa lebih cepat untuk dilacak. Namun, alih-alih fokus pada pencarian Tesseract, Tony dan kawan-kawan justru malah mencurigai Fury yang hanya ingin memanfaatkan kekuatan Tesseract untuk menciptakan senjata pemusnah massal. Sebenarnya bukan waktu yang tepat untuk membicarakan hal ini, tetapi karena Tony dan kawan-kawan memaksa, Fury pun terpaksa menjelaskannya sekarang bahwa setelah kemunculan Thor dan makhluk dari dimensi lain, Fury didesak para petinggi pemerintahan untuk menciptakan sesuatu yang bisa melindungi umat manusia, sesuatu yang bisa mengembangi kekuatan musuh yang akan datang demi untuk melindungi planet bumi dari ancaman yang lebih besar. Berawal dari semua orang yang menyudutkan Fury, kini Fury balik menyudutkan Tony yang hidup kaya raya dari hasil jualan senjata, termasuk menyudutkan Thor yang menjadi awal penyebab munculnya berbagai makhluk dari dimensi lain. Kapten pun ikut nimbrung dengan mengatakan bahwa Tony tidak lebih baik dari ayahnya yang ikut berkontribusi dalam pembuatan bom atom pertama, di mana Tony yang tak ingin kalah pun balik mengejek Kapten dengan mengatakan bahwa ia hanyalah pria berbadan besar dari hasil suntik obat sejenis steroid, karena Dr. Banner juga bisa berubah jadi Hulk gara-gara obat yang disuntikan ke dalam tubuhnya. Semua orang pun jadi berdebat satu sama lain tanpa sadar jika di luar sudah ada si mata elang yang sedang akan melepaskan busur peledaknya sehingga akibat ledakan barusan, satu baling-baling pesawat pun mati total tapi masih kuat untuk terbang. Namun, jika turbin yang lain ikut rusak, maka tamatlah sudah riwayat semua orang yang ada di pesawat ini, sehingga Fury pun segera menugaskan Tony untuk memperbaiki baling-baling yang macet tersebut. Gara-gara ledakan barusan pula lah, kaki Natasha alias si janda hitam pun tertimpa besi berat bersama dengan Dr. Banner yang tepat berada di sampingnya. Dan celakalah Natasha saat Dr. Banner yang marah besar mulai berubah menjadi sosok buto ijo. Dan tiba-tiba ya, muncullah Thor yang merupakan lawan seimbang untuk Hulk, di mana mereka terlibat pertarungan yang cukup merusak sampai akhirnya Thor menggunakan palu Mjolnirnya untuk menyerang, tapi tidak cukup untuk membuat Hulk menyerah. Karena Thor tidak memberikan perlawanan yang greget, Hulk pun beralih sasaran ke sebuah pesawat kecil yang menembakinya, di mana si pilot yang darurat situasi pun terpaksa harus melakukan lontaran, sedangkan Hulk jatuh bebas seiring terhempas ledakan pesawatnya. Untuk si mata elang, ia berhasil mencapai ruangan tempat Loki dikurung dan berhasil membuka password kurungannya, sampai akhirnya Natasha pun datang dan membuat si mata elang langsung tak sadarkan diri. Beruntung ada Thor yang datang tepat waktu dan sempat akan mencegah si Loki kabur. Tetapi alangkah apesnya nasib Thor yang harus terwaduli oleh tipuan adik tiri sendiri saat ia terkurung di dalam kotak kaca dan dijatuh bebaskan dari ketinggian yang cukup membuat dengkul nyur-nyuran. Dan sungguh malang sekali nasib Agent Phil Coulson yang dari Iron Man pertama sudah muncul sebagai orang yang dianggap kurang penting, tapi sebenarnya perannya cukup berpengaruh dalam terbentuknya The Avengers, di mana Loki, si Raja Tega pun menghabisinya tanpa belas kasihan dengan Agent Phil yang masih memegang keyakinan kuat bahwa para Avengers akan bersatu dan tidak pernah terpecah belah. Kembali ke Tony yang dibantu Kapten untuk memperbaiki satu baling-baling yang rusak. Tony menggunakan laser sekali pakai yang sempat ia gunakan di Iron Man kedua untuk memotong baling-baling penghambatnya, yang karena pesawat mulai oleng dan akan jatuh bebas, Tony pun meminta Kapten untuk segera nyalakan mesinnya, dengan Tony sendiri yang akan membantu mendorongnya secara manual.
Setelah semuanya selesai dan yang tersisa di pesawat hanya ada Tony dan Kapten, Fury pun memberitahu tentang Agent Coulson yang sudah meninggal dunia dengan masih memegang harapan akan terbentuknya The Avengers. Bahkan di dalam saku bajunya ditemukan foto-foto koleksi mereka semua yang tidak sempat dimintai tanda tangan, yang jika memang Anda mengikuti Iron Man dari pertama, mungkin Anda akan merasakan kehilangan yang sama seperti yang Tony rasakan saat ini setelah menyadari sebuah fakta bahwa Agent Ben Coulson tidak akan pernah muncul lagi dan mendapat honor atau upah yang lumayan seperti sebelum-sebelumnya. Si mata elang sendiri akhirnya siuman dan perlahan pulih dari pengaruh hipnotisi Loki. Sementara untuk Tony, ia mulai menyadari bahwa Loki akan menggunakan menara pribadinya untuk dijadikan tempat membuka pintu masuk bagi para pasukan aliennya. Dan benar saja, setibanya Tony di menara Stark, ia melihat sudah ada si profesor yang sedang mempersiapkan Tesseract-nya. Alih-alih menghancurkannya dengan sinar energi repulsor, Tesseract tersebut ternyata sudah dilindungi oleh semacam kubah pelindung sehingga mustahil bagi Tony untuk bisa menghancurkannya. Tak hanya itu saja, Loki juga terlihat sudah berada di sana untuk menyambut kedatangan pasukan alien yang jadi sekutunya, di mana Tony meminta Jarvis asistennya untuk mempersiapkan baju besi baru versi ke-7 yang dinamainya dengan Mark 7 yang sebenarnya masih dalam tahap uji coba dan belum diketahui kelayakannya. Tony pun mengalihkan perhatian Loki dengan melakukan perbincangan ringan agar bisa memakai gelang yang jadi sensor untuk baju besi barunya, di mana pengaruh hipnotis Loki tidak mempan terhadap Tony yang punya mini arc reaktor di dadanya, yang ketika Loki sedang akan melempar Tony dari gedung, disitulah Tony menyuruh Jarvis untuk segera aktifkan Mark 7 dan... Jarvis? Widih, keren sekali kostum baru Tony yang bisa datang sendiri dan secara otomatis menempel pada semua anggota tubuhnya secara akurat. Yang tepat di saat bersamaan, Tesseract pun mulai membuka portal antar dimensinya yang membuat pasukan alien mulai bermasukan ke planet kita. Tanpa ancang-ancang, pasukan alien pun langsung melakukan serangan membuat seisi kota berada dalam kekacauan, di mana Kapten dan yang lain pun terlihat sedang menghadapi para kroco-kroco sekaligus mengevakuasi warga sipil. Sementara Tony memilih yang paling besar untuk dipancing ke hadapan Dr. Banner yang katanya sudah mulai bisa mengendalikan kepribadian gandanya. Setelah berkumpul dan memainkan musik kebanggaan Avengers, Kapten pun mulai menunjukkan perannya sebagai seorang leader dengan membagi tugas kepada mereka semua, seperti Tony yang akan menjaga di udara, si mata elang yang akan menjadi pengawas di atap gedung, Thor menghambat portal yang menjadi pintu masuk, Natasha yang akan mengevakuasi warga sipil bersama Kapten sendiri, dan terakhir ada Hulk yang ditugaskan untuk memukul apapun yang ada di hadapannya. Sempat terpecah belah oleh perbedaan, mereka semua pun bersatu dikarenakan satu persamaan, yaitu ingin menyelamatkan umat manusia, di mana Kapten berkolaborasi dengan Tony, sedangkan Hulk melakukan serangan kombinasi dengan Thor sang dewa petir. Sesuai namanya, si mata elang pun bertugas mengawasi sekitar barangkali ada plat nomor yang sudah siap ditarik leasing, termasuk mengincar si Loki yang jadi dalang utamanya, di mana ia menggunakan anak panah canggih yang bisa meledak secara delay sehingga...
Loki pun terlempar ke menara Stark tepat saat dada Hulk muncul di sana. Alih-alih bersikap jumawa dengan menganggap makhluk lain lebih rendah darinya, Hulk yang tak pandang siapa lawan pun langsung menarik kakinya, sehingga inilah yang terjadi. I will not be bullied by that. Natasha sendiri terlihat sedang berada di atas menara Stark bersama dengan si profesor yang kesadarannya sudah normal, di mana beliau memberitahu tentang cara untuk menutup portalnya adalah dengan menggunakan tongkat Loki untuk memutus energi yang keluar dari dalam Tesseract itu sendiri. Tony terlihat masih sibuk terbang mengincar makhluk yang besar, masih dengan senjata andalannya yaitu laser sekali pakai. Tony pun menghancurkan jirah pelindung milik si makhluk dan melesat dengan cepat ke arah yang berlawanan sehingga akibatnya, baju besi Tony pun kehilangan banyak sekali tenaga dan hanya tersisa beberapa persen saja, di mana ini menjadi awal terpuruknya semua anggota Avengers ketika musuh terus-menerus berdatangan tanpa henti, yang bahkan Hulk sendiri yang dikatakan menjadi anggota Avengers paling kuat pun dibuat kewalahan ketika para alien menyerangnya secara keroyokan. Dianggap tidak mampu mengatasi masalah ini, para petinggi SHIELD di bawah naungan pemerintah Amerika Serikat pun mengambil keputusan sepihak dengan memerintahkan seorang pilot untuk melepaskan misil. Sempat digagalkan oleh Fury yang tidak ingin mengorbankan Avengers termasuk warga sipil yang masih ada di lokasi. Fury pun tak bisa berbuat banyak ketika satu pesawat lolos dari jangkauannya, sehingga ia pun segera menghubungi Tony untuk mencegah misil tersebut meledak. Tepat saat Natasha sudah siap menutup portalnya, Tony pun menyuruh tunggu sebentar karena ia memiliki rencana untuk meledakkan misil itu di luar angkasa, di mana momen ini akan menjadi sebuah bukti nyata tentang sosok Tony Stark yang dulu dianggap hanya orang kaya yang suka pamer, kini menjadi sosok yang rela mengorbankan dirinya sendiri demi untuk kemaslahatan seluruh umat manusia. Setibanya Tony di luar angkasa dan misilnya meledak menghancurkan kapal musuh, Tony yang baju besinya sudah kehabisan daya pun harus pasrah ketika ia tak bisa kembali pulang ke planet bumi. Namun tepat saat Natasha menutup portalnya, secara kebetulan Tony masih ditangtayungan oleh Gusti Allah dengan masih diberi kesempatan untuk hidup. What just happened? Loki sendiri terlihat baru siuman dan langsung disambut oleh para Avengers dengan tatapan penuh kekesalan. Celakalah Loki apabila masih sombong dan masih mau melawan, sehingga ia pun terpaksa menyerah dan ketegangan pun selesai sampai di sini. Beberapa waktu setelah insiden itu, Thor pun membawa Loki serta Tesseract-nya kembali ke tempat aman yaitu Asgard, pun sama dengan Tony dan kawan-kawan lain yang memilih kehidupan mereka kembali ke kehidupan mereka masing-masing tanpa terikat dengan agensi manapun termasuk The Avengers. They'll come back. Kabar tentang Avengers pun langsung tersebar ke berbagai belahan dunia dan dalam waktu singkat menjadi pahlawan idola semua orang termasuk tukang ala kook, di mana mereka para Avengers belum sadar bahwa ini hanyalah sebuah permulaan dari kekacauan sesungguhnya karena ada musuh yang jauh lebih kuat, jauh lebih besar, jauh lebih hebat dan jauh lebih jahat yang tiada lain adalah makhluk ungu dari planet Titan. Tamat ending yang sangat mengavengerkan. Persis seperti Fury yang ingin menyatukan beberapa orang berbeda menjadi satu kelompok yang saling bahu-membahu menyelamatkan dunia, meski awalnya sulit dan saling mengadu perbedaan, pada akhirnya mereka bersatu dan sukses menciptakan perubahan. Sehingga pesan yang bisa kita ambil dari The Avengers adalah hal yang paling konyol di dunia ini adalah memaksakan persamaan, padahal Tuhan sengaja menciptakan perbedaan di muka bumi. Perhatikan sidik jari manusia, adakah yang sama? Ingatlah, kita tidak sama dalam satu warna, kita juga beda dalam tulisan kata, namun indah selalu punya arti karena beda tidak selalu menyakiti. Saya John mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios. Tony pun mengalihkan perhatian Loki dengan melakukan perbincangan ringan agar bisa memakai gelang yang jadi sensor untuk baju besi. Sesuai namanya,
Sesuai namanya, si Matalang pun bertugas mengawasi. Sempat terpecah belah oleh perbedaan, mereka semua pun bersatu dikarenakan satu persamaan, yaitu ingin menyelamatkan umat manusia, di mana Kapten berkolaborasi. Anjing teh.